Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 9-10 kelompok 2 dengan anggota. Saya Muhammad Arif Firdaus, absen 15. Saya Muhammad Arya, absen 16. Saya Finasti Muhjatwaji, absen 36. Saya Ezra Fatima, absen 6. Saya Nina Aulia, absen 23. Saya Dinda Amelia, absen 5. Kali ini kami akan melakukan tugas praktek agama Islam, yaitu penyembelihan hewan. Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai bahan pangan manusia. Hewan dapat dikonsumsi apabila sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah cara penyembelihannya. Penyembelihan merupakan suatu proses di mana leher hewan dipotong. Dan dipotong itu ada nadi utamanya, saluran makan, dan saluran nafas. Pemotongan tersebut dilakukan dengan pisau atau benda tajam lainnya. Adapun syariat-syariat dalam penyembelihan hewan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan penyembelih. Pastinya penyembelih harus beragama Islam karena dilakukan secara Islam. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan dengan sengaja, jadi dalam keadaan sadar. Penyembelih juga harus balik dan berakal. Dan yang terakhir, penyembelih harus membaca basmalah sebelum kegiatan penyembelihan dimulai. Selain itu, penyembelih juga disunahkan untuk membaca sholawat dan takbir sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan harus dalam keadaan hidup. Ada beberapa perkara yang memperbolehkan hewan disembelih dalam keadaan tidak hidup atau sudah menjadi bangkai. Semisal kalian dalam keadaan darurat dan ikan. Ikan boleh dimakan, dikonsumsi apabila sudah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, hewan harus halal, baik dari cara mendapatkannya dan halal di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada ketentuan alat untuk menyembelih. Yang pertama, pastinya alat harus tajam dan dapat melukai. Salah satu tujuan penyembelihan hewan adalah untuk menghormati hewan tersebut dan tidak membuat dia merasakan sakit yang terlalu lama. Oleh sebab itu, alat yang digunakan harus tajam. Alat yang digunakan bisa terbuat dari baja, besi, bambu, atau apapun yang dapat ditajamkan. Namun, ada beberapa benda yang tidak bisa dijadikan alat untuk menyembelih, yaitu benda yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Penyembelihan hewan dikelompokkan menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama dikelompokkan dari posisi hewan pada saat disembelih. Pertama ada cara nahr, yaitu di mana hewan tersebut diberdirikan. Hewan yang biasanya disembelih dengan cara ini memiliki leher panjang seperti unta. Prosesnya, hewan tersebut diberdirikan, kemudian kaki kirinya diikat, lalu penyembelih memotong lehernya. Setelah itu sambil mengucapkan bismillah dan Allahu Akbar. Kemudian ada cara zab. Cara ini membaringkan hewan yang akan disembelih. Biasanya cara ini digunakan pada hewan-hewan berleher pendek seperti sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Hewan akan dibaringkan. Sisi kirinya menghadap ke arah kiblat, yang pastinya sebelumnya sudah menyiapkan alat tajam untuk memotong hewan tersebut. Bisa pisau dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Pada saat proses pemotongan seperti yang tadi juga sambil mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Bapak sudah di rumah kan? Kemudian dikelompokkan lagi dari skala pemotongan. Yang pertama dari skala kecil ada pemotongan secara tradisional yang menggunakan alat tajam kemudian dipotong satu persatu oleh manusia. Yang kedua ada cara mekanik yang pastinya menggunakan alat tajam juga, namun alat tajamnya dalam bentuk mesin dan biasanya dilakukan dalam skala besar. Dalam proses penyembelihan terdapat hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang makruh. Seperti yang kita ketahui, sunnah itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan pun tak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Hal sunnah yang pertama adalah mengasah alat agar tidak menyakiti hewan tersebut. Kemudian yang kedua, memotong di pangkal leher. Yang ketiga, menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Kemudian ada hal makruh. Makruh artinya diperbolehkan, namun tidak dianjurkan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Kemudian yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan-hewan tersebut benar-benar mati.
Setelah kita belajar tadi apa saja ketentuannya, hal-hal sunnah, dan hal-hal makruhnya, sekarang waktunya kita untuk mempraktekannya ke dalam kegiatan secara langsung. Ayam yang akan kita sembelih ya teman-teman. Sebelum itu perkenalkan, namanya adalah ngudut, karena yang motong tukang ngudut. Gimana kamu selesai belum? Sebentar dimulai videonya sebentar. Nggak selesai, baru potong sambil baca salawatnya kan gitu. Oke, 1, 2, putus ya. 1, 2, 3. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Baca cong, nangis aku. Allahu Akbar. Aku nangis. Dah. Allahu Akbar.